Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pasti sangat bersemangat. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kedua. Sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe dahulu ya. Oke, kita lanjut. Materi pertama kita adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang sebuah penjelasan. Secara etimologi atau bahasa, teks eksplanasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu explanation, yang artinya penjelasan atau keterangan. Ada bagian-bagian yang mendukung fungsi dari teks eksplanasi, sehingga menjadi sebuah uraian yang mudah dipahami. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi disusun dengan bagian atau struktur eksplanasi seperti 1. Pernyataan umum atau pembuka. 2. Deretan penjelas atau isi. 3. Interpretasi atau penutup. Kita jelaskan ya dari nomor 1. 1. Pernyataan umum berisi mengenai penjelasan umum yang dibahas, berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses atau peristiwa tersebut bisa terjadi. 2. Deretan penjelas menjelaskan deretan atau rangkaian proses terjadinya suatu peristiwa dan berdiri lebih dari satu paragraf. Bagian ini juga mendeskripsikan dengan rinci sebab dan akibat dari sebuah kejadian. 3. Interpretasi. Teks penutup di sini maksudnya adalah intisari atau kesimpulan dari pembuka dan isi teks eksplanasi, dapat berupa tanggapan maupun kesimpulan dari teks tersebut. Baiklah, ayo kita membaca teks eksplanasi yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dijemur, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari matahari. Ketika batang logam panas, suhunya meningkat. Ketika logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat yang mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Baiklah anak-anak, kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Tujuannya untuk menguji seberapa paham kita mendalami materi ini. 1. Mengapa tangan kita tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu? Apakah anak-anak tahu jawabannya apa? Ya, dan jawabannya adalah karena tangan kita hanya bisa merasakan panas dan dingin, bukan mengukur suhu. 2. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Ayo, apa kamu tahu apa itu panas? Dan jawabannya adalah rasa seperti terbakar karena suhu tinggi. 3. Apa yang dimaksud suhu atau temperatur? Apakah sudah tahu jawabannya anak-anak? Dan jawabannya adalah tingkat panas atau dingin suatu benda atau lingkungan. 4. Apa nama alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Kalau anak-anak memperhatikan teks di atas, pasti masih ingat apa jawabannya. Ya, dan jawabannya adalah termometer. 5. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan suhu dan panas. Bagaimana? Apakah kalian sudah punya cerita tentang perbedaan suhu dan panas? Ya, dan ini adalah jawabannya.
Ketika kamu memasak air, panci yang berisi air dingin dipanaskan di atas kompor. Api dari kompor memberikan panasnya kepada panci, sehingga panci menjadi panas. Kita lanjut ke teks eksplanasi yang berjudul Pengaruh Perpindahan Kalor. Perpindahan kalor dapat terjadi dari benda bersuhu rendah. Jika benda dipanaskan, suhu benda akan naik. Jika benda didinginkan, maka suhu benda akan turun. Perpindahan kalor dapat mengubah wujud benda, misalnya yang terjadi pada cara kerja termometer, atau kertas yang dibakar akan berubah warna menjadi hitam atau menjadi abu. Termometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur suatu zat. Prinsip kerja termometer yaitu ketika suhu dari luar lingkungan didekatkan dengan termometer, maka cairan yang ada di dalam termometer akan memuai, sehingga volumenya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan suhu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tangga nada. Tangga nada yaitu urutan nada yang disusun secara berurutan. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya ada tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis silindro. Contoh alat musik jenis pelok dan silindro adalah gamelan. Tangga nada pelok menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Contohnya adalah lagu Gundul-Gundul Macul. Tangga nada silindro menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberikan kesan gembira dan lincah. Contohnya adalah Jublak-Jublak Suweng. Baiklah, kita kerjakan soal berikut supaya kita bisa memahami materi hari ini. 1. Apa yang dimaksud teks eksplanasi? Dan jawabannya adalah suatu teks yang berisi suatu penjelasan. 2. Zat cair apa yang digunakan pada termometer analog? Apakah anak-anak tahu air apa yang digunakan termometer analog? Ya, dan jawabannya adalah air laksa. 2. Apa akibatnya jika benda dipanaskan? Kalau anak masih ingat, pasti masih tahu jawabannya. Dan jawabannya adalah energi panas bisa mengubah wujud benda. 4. Tangga nada yang memiliki 5 nada pokok adalah, baru saja kita bahas, dan jawabannya adalah pentatonis. 5. Contoh lagu daerah yang menggunakan tangga nada pelok. Jawabannya adalah Gundul-Gundul Macul. Sekian dan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.